Lumpur tebal, gelondongan kayu, hingga genangan air sisa banjir itulah yang ditemui para tim penanganan bencana dan relawan yang ingin menjangkau wilayah terdampak banjir di utara Sumatera. Suasana persis sama dengan wilayah terisolasi lainnya, yakni rumah warga hancur dan mereka bertahan hidup dari bantuan yang datang. Hingga Jumat sore 12 Desember, jumlah korban tewas akibat banjir di utara Sumatera sudah mendekati 1.000 orang, yakni sebanyak 995 orang tercatat tewas oleh BNPB. Sejumlah data menyebutkan bahwa deforestasi di wilayah Sumatera dari tahun 2023 ke tahun 2024 telah meningkat 3 kali lipat dari 33.000 hektar menjadi 91.000 hektar. Bisa saksikan bapak-bapak semuanya itu memang belum ada lampu, belum ada yang menyala. Memang udah gelap dari kemarin, dan sekitar udah hampir 2 minggu ini kita gelap. Hai, pernahkah kita bertanya, mengapa bumi semakin rusak? Padahal orang-orangnya semakin pintar, teknologinya semakin canggih. Kenapa? Setiap hari kita menemukan berita terjadi pencemaran sungai, banjir yang terjadi begitu marak, dan bahkan perubahan iklim yang terjadi begitu progresif tiap harinya. Teman-teman, krisis ekologis bukanlah hal yang tentang masa depan, tetapi realitas yang sedang kita hadapi saat ini. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ini sekedar masalah teknis atau masalah tentang bagaimana cara kita memandang dunia? Salah satu akar penyebab hadirnya krisis ekologis adalah paham antroposentrisme yang menjadikan manusia sebagai pusat dari alam semesta, sebagai pusat dari segala-galanya. Alam dipandang bukan lagi sebagai rekan, tetapi hanya sebatas alat. Hutan hadir hanya untuk dibabat, laut hadir hanya untuk dieksploitasi sumber dayanya, dan bumi hadir hanya untuk dikeruk hasil bumi. Dari gaya hidup inilah yang menghadirkan dan melahirkan sikap-sikap manusia yang eksploitatif, keserakahan, dan gaya hidup konsumtif yang merusak ciptaan. Nah, teman-teman semua, Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si pernah mengatakan bahwa kerusakan alam yang ada itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kerusakan moral dan kerusakan spiritual manusia. Jadi tidak melulu soal kemajuan zaman yang ada, tapi kembali lagi soal hati manusia. Salah satu ungkapan atau nilai yang menarik dalam ini dan kiranya sangat relevan bagi kita semua adalah pertobatan ekologis. Paus ingin menyasar pertobatan yang tidak hanya soal bagaimana kita membuang sampah pada tempatnya, tetapi bagaimana pertobatan tadi mampu mengubah cara pikir dan cara hidup kita, sehingga manusia semakin sadar bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang sungguh connected, kehidupan yang sungguh terhubung antara satu pihak dengan yang lain, antara manusia dengan alam, antara manusia dengan Allah dan sesamanya. Karena itu, sikap atau tindakan yang merusak alam sama saja bisa diartikan sebagai sikap yang merusak relasi antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan Tuhan. Nah, karena itu kita diajak untuk menggeser cara pandang kita yang dari awalnya tadi antroposentris menjadi biosentris. Maksudnya adalah dalam biosentrisme, kehidupan adalah menjadi satu-satunya pusat. Tidak hanya kehidupan manusianya saja, tapi kehidupan seluruh alam ciptaan dan segala isinya. Sehingga alam tidak lagi dipandang sebagai alat atau objek, melainkan alam sungguh dipandang sebagai sebuah subjek dan sebagai rekan bagi manusia untuk kelangsungan hidup masing-masing, di mana manusia juga turut menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam alam. Oleh karena itu, manusia dipanggil bukan turut untuk menghabiskan isi bumi, tetapi manusia dipanggil untuk turut merawat bumi, menjadikannya rumah bersama. Oke, Sister, tapi bagaimana sih cara kita mewujudkan bumi sebagai rumah bersama itu? Nah, teman-teman, pertobatan ekologis atau kita mewujudkan bumi sebagai rumah bersama itu senantiasa harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita.
Contohnya mulai dari bagaimana teman-teman mengonsumsi makanan dan minuman, tidak membuang-buangnya. Bagaimana cara teman-teman memperlakukan alam, menggarap alam, bekerja di alam, dan menggunakan segala sumber daya yang ada dan tidak menyia-nyiakannya. Dan juga nih, yang tidak kalah penting, bagaimana teman-teman menggunakan sumber daya energi yang ada, listrik sebagai macamnya, tidak disia-siakan begitu saja, tapi digunakan dengan sungguh maksimal. Contoh lainnya, seperti tas yang telah terbawa, menggunakan tas-tas belanja dari rumah untuk berbelanja sehingga teman-teman mengurangi pemakaian plastik. Percayalah, walaupun hal-hal kecil yang teman lakukan, kelak ia akan menjadi besar. Jadi, jangan takut melakukan hal-hal kecil.